Yang sudah sering saya ulang-ulang. Jadi kalau orang sudah tidak beradab kepada Allah, makhluk tidak beradab kepada Sang Khalik, habis. Semua adabnya kepada yang lain tidak ada gunanya. Jadi orang kafir itu nggak bisa dikatakan bagus. Ini versi Islam. Orang kafir itu tidak ada bagusnya di hadapan Allah. Makanya jangan kalian samakan orang kafir dengan orang Islam. Nggak sama. Sama dari mana? Dari Hong Kong pun nggak sama. Dilihat dari sedotan itu pun nggak sama. Iya. Memang nggak bakalan sama. Hanya orang gila saja yang mengatakan orang Islam sama orang kafir sama. Gak sama. Orang munafik saja mengatakan sama. Karena memang gak sama. Orang yang memilih Allah sebagai Tuhan dan yang tidak memilih Allah sebagai Tuhan itu gak sama. Makanya di hadapan Allah tuh orang kafir itu memang tidak dipedulikan, tidak dibayar oleh Allah, tidak diberikan pahala. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, kebaikannya itu tidak dinilai. Di akhirat bahkan tidak ditanya. Orang kafir itu nggak ditanya, gimana kau sholat nggak, kau baik nggak, kau begini, nggak ditanya, langsung masuk. Nggak pakai ditanya orang kafir itu, mau ditanya apanya? Semua kebaikannya itu nggak dihitung, nggak dianggap baik. Yang ditanya tuh orang Islam, sholat mau gimana? Usiamu kau pakai kemana? Yang gitu-gitu yang ditanya itu. Karena ada nilainya. Kalau orang kafir, Allah tidak menegakkan hisab kepada orang kafir, sudah nggak pakai tanya-tanyaan. Memang udah di blacklist, langsung dilempar langsung di dalam neraka, nggak pakai tanya. Begitu hadirin, jadi nggak sama. Karena kenapa? Mereka tidak beradab. Orang kafir ini tidak beradab kepada Zat yang maha baik. Ini puncak sudah tertinggi. Ukuran sudah tertinggi. Jadi kalau orang sudah tidak baik kepada Allah, kebaikannya semua tidak ada nilainya. Itu paling tinggi. Kita ambil contoh lain yang sering saya ulang-ulang ini supaya kita lebih betul-betul faham dan menghayati serta menjaga. Orang kalau sudah tidak beradab kepada Nabi Muhammad, tidak ada baiknya. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu orang paling baik. Beliau bukan saja baik kepada orang baik, tapi beliau berbuat yang terbaik kepada orang yang terburuk. Gak ada orang yang setinggi Nabi Muhammad. Beliau yang terbaik di antara ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah yang paling baik itu manusia. Fi ahsani taqwim. Di antara manusia yang paling terbaik itu cuman 124.000 nabi. Di antara nabi yang paling baik itu cuman 25. Nabi dan rasul yang terbaik itu cuma 25 tok. Yang kita kenal, yang wajib kita ketahui. Di antara 25 itu yang terbaik cuma 5. Ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 ini yang terbaik Rasulullah. Kalau kalian tidak baik kepada nabi lain, mungkin masih kalian mungkin nggak tahu dan seterusnya. Tapi kalau tidak baik kepada Nabi Muhammad ini, semua kebaikannya nggak ada guna. Yahudi beriman kepada Allah awalnya, Nasrani beriman kepada Allah awalnya. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima? Karena mereka tidak memperlakukan Nabi Muhammad dengan baik. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kurang baik apa Abu Thalib? Antum tahu Abu Thalib? Ini paman Nabi, paling membela Nabi, paling tahu siapa Rasulullah. Habis-habisan beliau bela. Tapi kenapa? Secara syariat tidak diterima. Beliau percaya kepada Allah. Cuman satu saja. Beliau cuma yakin Nabi Muhammad adalah keponakannya tok, bukan abduhu rasul. Maka imannya nggak diterima. Perhatikan betul-betul. Ini orang terbaik masalahnya. Harus diperlakukan dengan baik.